warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, supaya pembelajaran kita berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang seperti biasa mimpin ke depan untuk memimpin doa, silakan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman, cahaya ilmu, dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan yang akan mimpin doa ke depan. Ayo. Ketika berdoa semuanya fokus, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan. Jika berdoa, Alhamdulillah tadi membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah dan doa. Ada yang tahu artinya? Robbi zidni ilma. Robbi ya Tuhanku, zidni. Kemarin sudah apa zidni itu? Ada yang tahu? Zidni tambahkan ilmu kepadaku dan kepahaman, gitu ya. Doa itu harus selalu dipanjatkan kepada Allah sebelum belajar. Paham? Paham semuanya ya? Paham. Siang ini bagaimana? Sehat semuanya? sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah siap belajar? Semangat? Coba tepuk semangat. Ditanya kita menepuk, siap semangat untuk belajar, yang tidur dan sebagainya ya, siap ya. Nah, untuk materi hari ini Pak Eka akan memberikan pembelajaran tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman ini. Tapi yang akan Pak Eka ajarkan sekarang, materi yang sekarang ini adalah tentang mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat. Nah, supaya kita diberikan keberkahan, karena sebelum pembelajaran kita mengadakan dulu apa? Kegiatan tadarus bersama. Nah, untuk minggu sekarang, yakni pembelajaran sekarang ini adalah masuk ke Quran surat Al-Qari'ah. Yuk, coba buka Quran surat Al-Qari'ahnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya kita diberikan keberkahan. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran satu huruf, Allah akan ngasih kebaikan 10 kebaikan. Berarti kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Yuk, udah semuanya dibuka? Nah, kita murojaah dulu. Apa itu murojaah? Murojaah itu adalah
menghafal yang sudah kemarin dihafal minggu-minggu kemarin kita diulang. Untuk menguatkan hafalan namanya itu murojaah ya. Udah dibuka Quran Surat Al-Qari'ah? Ingat, perhatikan panjang pendek, makhorijul huruf dan sebagainya yang sudah PK ajarkan kemarin ya. Yuk. Lagamnya murotalnya dasar naik turun ketika ada 2 harokat itu diayun. Kecuali ada 4 sampai 6 harokat itu panjangnya ya. Ketukannya naik tinggi ya, naik turun tinggi rendah. Paham semuanya? Yuk. Dan ingat keluarkan suaranya supaya suara dari gunnah keluarnya huruf itu terdengar. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus wa takunul jibalu kal'ibnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Lihat, fokus matanya, konsentrasi, lihat ke sini semuanya. Perhatikan, Pak Eka akan memberikan penerangan, penjelasan tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat. Ingat, Pak Eka sudah terangkan. Ini titik S itu adalah Quran Surat Al-Hujurat. Nah, ini garis miring ini adalah 49 itu adalah nomor surat. Karena di dalam Al-Quran itu ada berapa surat? 114. Siapa? Siapa namanya? Ali berapa nih? 114 surat. Tepuk tangan dulu. Jadi di dalam Al-Quran itu adalah ada 114 surat. Nah, berarti ini surat ke-49 ayat 13 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran, apa yang akan kita belajar ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, membaca Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan tartil. Yang namanya tartil, panjang pendeknya, makharijul hurufnya itu harus benar. Nah, lalu menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dengan baik. Apa pesan pokok dalam surat ini? Karena setiap Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran, itu ada wahyu-wahyu yang memuat kepada kita sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada kalimat berita. Ya, Allah menerangkan tentang langit, bumi, siapa yang telah menciptakan langit, bumi. Lalu perintah untuk sholat, zakat, larangan seperti berbohong, mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah itu ya. Nah, pesan pokok dalam Quran Surat Al-Hujurat apa nanti akan kita pelajari. Lalu, nah sebelumnya kita lihat ke sini. Ada yang namanya peta konsep. Ya. Dan selama pembelajaran kita tidak akan keluar dari sini. Apa itu peta konsepnya? Lihat ke sini. Yang pertama membaca. Nanti kita baca. Yang kedua
menulis. Lalu ada pesan pokok dan yang ini menghafal tadi sudah. Ini tidak akan keluar dari sini petanya. Ya, ketika kita melihat ada peta ya, di mana sih kota Bandung itu? Nah, itu kan petanya di situ nanti. Tidak akan keluar. Dia di sini. Di dalam peta Bandung nanti ada buah batu, cuaca dan sebagainya. Ada nanti di sana dan tidak akan keluar dari sana. Lihat sini. Lalu selanjutnya, nah, sebelum pelajaran dimulai bacaan Al-Quran dengan tartil, kita sudah menjalankan ya barusan yakni Quran surat Al-Qur'an. Nih lihat. Ya, dalam amati gambar lihat di sini ada laki-laki dan perempuan itu sedang sedang apa? Membaca Al-Quran. Lalu sedang apa lagi nih selain membaca Al-Quran? Mengaji. Nah, itu ya. Nah, lalu selanjutnya, nah ini tadi yang Pak Eka terangkan, Pak Eka kasih tahu ini ada hadisnya. Kata Rasulullah, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Ya, nah semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu, ya, lalu lam satu huruf dan mim satu huruf. Kita membaca alif, lam, mim itu sudah dapat 30 kebaikan. Baru alif, lam, mim. Apalagi barusan kita membaca Quran surat Al-Qari'ah. Ada berapa huruf? Ya. Mungkin bisa 500 huruf, kita kalikan aja 10, berarti jadi berapa? 5.000. Pindah ke sana gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ini Quran surat Al-Hujurat ini lihat. Nah, di sini ada warna-warni seperti ada warna hijau, ada warna merah, ya, ada warna biru. Nah, ini menerangkan tentang tajwidnya, ya. Makanya kan tadi harus dalam tujuan pembelajaran kita membaca Al-Quran itu harus tartil. Oke. Ya, Pak Eka akan bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, makharijul huruf seperti contohnya yang sering itu sama, dalam arti peserta didik selalu membacanya sama, padahal itu beda. Contohnya seperti apa? Antara kha dan ha. Lalu jim sama zal, ya. Nah, lihat, makanya di sini lihat, perhatikan. Ya ayyuhan. Nah, ingat, ketika di sini ada tanda mat. Tanda mat itu panjangnya 6 harokat. Ya. Jadi panjangkan dulu. Ya ayyuhan. Han itu namanya apa? Hukumnya apa? Guna. Ya, ingat, Pak Eka sudah ajarkan. Guna itu ditekan tahan dengung. Inna mimma. Nah, itu ya. Lihat. Ya ayyuhan. Makanya ini ada tanda merah
sama tanda hijau. Berarti ditekan tahan dengung. Coba. Inna, yuk. Inna. Mimma. Mimma. Inna. Inna. Mimma. Mimma. Coba kita terapkan. Ya ayyuhan nasu. Coba. Ya ayyuhan nasu. Tekan tahan dengung. Ya, dengungnya ke hidung ya. Terus. Nah, lalu di sini mereka sudah menerangkan tentang segini ya sedikit dulu. Nah, makanya di sini ketika kalian membaca Al-Qur'an perhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid. Apa itu makharijul huruf? Makanya kha dari alif sampai ya bacaannya seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Tuh. Kha itu ditenggorokan. Kha. Coba bilang kha. 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 Nah, kha itu di sini. Nanti bisa membedakan antara kha, ha sama ha. Nah, itu ya. Makanya ini kenapa Pak ini berwarna-warni untuk apa? Supaya memudahkan membedakan ketika hukum bacaannya. Oh, ini mah tadi apa? Hukumnya guna. Ini mah hukumnya mato bihi. Nah, gitu ya. Makanya di sini ada keterangannya di bawah di buku juga ada ya. Tanda hijau menunjukkan tanda biru menunjukkan bacaan man panjang yang tadi Pak ajarkan. Kalau merah bacaan gun, nah yang barusan ya. Lalu yang hijau bacaan kolkolah. Ingat, ketika kolkolah itu yang sering Pak dengar tidak ada pantulan. Contoh kita terapkan dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, coba 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh. Nah, itu jadi ada pantulan. Nah, di sini ada artinya namanya ya. Ada artinya apa? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki itu siapa? Pertama kali yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam. Nah, lalu ibunya siapa? Istrinya Siti Hawa. Nah, kita itu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi nenek moyang kita itu adalah siapa? Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Lalu Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Saling mengenal. Jadi maksud Allah menciptakan manusia laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa. Ada yang merah, ya, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bahasa Jawa, bahasa Padang, ada yang itu semuanya adalah tujuannya saling mengenal. Nah, kita kan bisa kenal dengan orang Padang, dengan orang Jawa, dengan orang Sunda, dengan negara-negara yang lain supaya apa? Saling mengenal. Dan ingat, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yang paling takwa. Jadi, Pak, saya kan pintar, saya kan cantik, saya ganteng. Itu tidak akan ada nilainya kalau tidak bertakwa kepada Allah. Nah, meskipun orang yang ganteng, juga artis, terus ada kaya dan sebagainya, tapi kalau tidak bertakwa tidak akan dapat dilihat di hadapan Allah. Tapi kita mempunyai kesederhanaan, tapi kita selalu beriman dan bertakwa, maka itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang terakhir? Apa pesan pokoknya? Nah, lihat di sini. Pak Eka akan tampilkan gambar, ya. Perhatikan di sini, ada gambar. Lihat, ini orang apa ini? Orang
Nah, ini orang Indonesia, ini orang Afrika, ini orang Perancis. Nah, lalu di sini di bawahnya lihat, di sini ada yang ini nih, lihat. Buddha, terus Kristen, terus Islam dan Hindu. Nah, ini yang maksud keragaman manusia. Meskipun Allah ciptakan berbangsa-bangsa, berbeda-beda suku dan bahasa, tiada lain untuk saling mengenal, supaya kita saling mengenal. Apa yang kedua adalah Allah tidak akan melihat bentuk, jenis, fisik dan sebagainya, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Makanya di sini keragaman keluarga contohnya yaitu kita harus selalu toleransi, bekerja sama. Tapi ingat, tidak boleh bekerja sama dalam hal ibadah. Pak, saya kan bekerja sama nih. Ketika teman saya ke gereja, ya udah aja saya ikut berdoa. Terus ketika teman saya juga suruh saya bawa aja ke masjid, nah, itu tidak boleh ya. Tapi untuk berteman ya, lalu bermain, belajar itu boleh ya. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan atau pada sesama teman ya, itu. Nah, di sini itulah pokok intinya tujuan dari Quran surat Al-Hujurat. Meskipun kita berbeda bahasa, berbeda bangsa ya, lalu suku, karena di Indonesia khususnya kita keragaman ya, keberagaman. Ada yang agamanya Islam, Hindu, Buddha ada yang suku Jawa, Batak, Sunda ada. Di Indonesia itu komplit. Nah, kita tidak boleh, kamu mah orang Kristen, nggak boleh. Kamu mah orang suku Sunda, nggak boleh. Tapi kita harus akrab, berteman, saling tolong menolong, ya, kerjasama, gitu ya, dalam dan gotong royong. Tetapi untuk orang Islam tersendiri dalam akidah itu tidak boleh. Kalau teman kita melaksanakan ke gereja, ya silakan, kita tunggu aja, ya, gitu. Tapi kalau dari segi gotong royong, misalkan di sini di kelas ada namanya piket, ya, kerjasama. Terus ketika ada misalnya kerja kelompok, ada tugas dari guru, kerja kelompok itu harus kerja sama, dan Allah akan memberikan pahala ya, supaya kita mendapatkan pahala menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita mentaati, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya pesan pokok ya. Kita pun tidak boleh saling menghina, saling meledek ya. Mentang-mentang bapaknya Batak lalu dasar Batak, nggak boleh ya. Mentang-mentang agamanya Kristen, Pak, itu mah Kristen, Pak, di luar aja, nggak boleh ya. Pak Eka di sini tidak membeda-bedakan ya. Kalian pun sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat, pesannya tidak boleh membeda-bedakan ya, tidak boleh saling mengejek ya, saling menghina, tapi kita harus saling bekerja sama karena kita adalah di Indonesia keberagaman. Ada yang suku Sunda, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada, semuanya kita ada. Tapi manusia yang baik adalah, peserta didik yang baik adalah peserta didik yang selalu menghargai, menghormati kepada siapapun dan menolong kepada siapapun yang sedang kesusahan. Paham semuanya? Paham semuanya? Nah, untuk pembelajaran Pak Eka cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran selalu kepada kita semuanya. Dan ingat selalu, doakan kedua orang tua kita setelah beribadah kepada Allah, seperti sholat, membaca Al-Quran. Doakan selalu kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, dan Pak Eka doakan pula semoga menjadi peserta didik yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.